Baik, jadi setelah membuat variabel baru min brand dan min KPT, sekarang kita bisa menganalisis menggunakan uji regresi. Caranya adalah dengan analyze, regression, linear. Kita masukkan ke sini, dependennya adalah min brand, sementara komunikasi pemasaran terpadu adalah independennya. Kemudian kita oke. Nah, di sini sudah muncul summary-nya. Kita lihat yang pertama adalah sig-nya. Kita lihat kalau dia signifikan kalau dia di bawah dari 0,05. Sementara ini adalah 0,000 yang berarti dia di bawah 0,05, berarti dia signifikan. Kemudian yang kedua yang kita lihat adalah adjusted R-square. Jadi saya jelaskan dulu, R ini adalah R ini adalah koefisien korelasinya. Kita sudah pernah belajar tentang korelasi. Semakin dia dekat ke 1, berarti semakin dia erat hubungannya. Nah, di sini koefisien korelasinya adalah 0,761, itu lumayan tinggi. Kemudian yang kedua yang kita lihat adalah adjusted R-square. Apa itu adjusted R-square? Dari sini kita bisa lihat seberapa besar pengaruh komunikasi pemasaran terpadu terhadap brand. Kita lihat di sini nilainya adalah 0,575, yang kalau dia dikali 100 berarti sekitar 57,5% ya. Penerimaan brand bisa dijelaskan oleh komunikasi pemasaran terpadu. Kalau kita gambarkan itu seperti kotak, ini adalah penerimaan brand 100% ini ya. Nah, berarti kita lihat tadi 57,5% dari penerimaan brand itu bisa dijelaskan dengan komunikasi pemasaran terpadu, berarti itu hampir 60%-nya. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini penerimaan brand 100% ini 57,5%-nya bisa dijelaskan oleh komunikasi pemasaran terpadu. Itu untuk analisis regresi sederhana atau simple linear regression. Bagaimana dengan regresi berganda? Nah, kita lihat kan di variabel ini komunikasi pasaran terpadu kan ada banyak. Ada pemasaran langsung, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan personal, dan periklanan. Nah, kita mau lihat dari sub variabel ini, kira-kira yang mana yang paling efektif mempengaruhi penerimaan brand, sehingga misalnya yang tidak efektif bisa kita evaluasi. Misalnya penjualan personal, dia nanti kita temukan dia tidak signifikan mempengaruhi penerimaan brand. Nah, kita bisa evaluasi apakah penjualan personal kita perlu ditingkatkan untuk sehingga bisa meningkatkan juga penerimaan brand. Caranya yang tadi ini, kita kan ini tadi menyatukan X1 sampai X15 ya. Kita satukan dalam min brand. Sekarang kita pecah-pecah dulu. Kita buat variabelnya dengan transform complete variable. Kita lihat di sini pemasaran langsung adalah sub variabel pertama. Kita namai saja. Kemudian pertanyaan yang mewakili pemasaran langsung adalah ini ya, 1 sampai 4. 1 sampai 3. Jadi kita masukkan min, kemudian masukkan ini, tutup kurung, kemudian oke. Sekarang itu sudah terbentuk. Kita lihat di variable view kita, ini sudah ada variabel baru
Pemasaran langsung. Saya buat dulu semua variabelnya sebelum kita uji. Saya sudah membuat subvariabelnya: pemasaran langsung, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan personal, dan iklan. Kita mau lihat dari kelima komponen komunikasi pemasaran terpadu ini yang mana yang paling efektif mempengaruhi penerimaan brand. Caranya kembali kita analyze, kemudian regression, linear, kemudian kita masukkan kelima ini ke dalam independent variable, kemudian oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita bisa lihat yang pertama, kembali lagi kita lihat signifikansinya itu 0,000, berarti semua hal ini secara bersama-sama sangat mempengaruhi penerimaan brand. Kemudian kita lihat adjusted R-square-nya itu 68,7%, berarti ini lebih besar lagi ya, sekitar hampir 70%, seperti ini. Kenapa ini berbeda dengan yang tadi? Karena ini kita menguji masing-masing dari subvariabel yang ada. Yang tadi kita uji sekaligus, sekarang kita menguji sendiri-sendiri. Nah, kita lihat di sini koefisiennya seperti ini. Kita bisa lihat dari signya ini yang mana yang tidak efektif dan mana yang efektif mempengaruhi penerimaan brand. Pemasaran langsung 0,080, itu di atas 0,05, berarti pemasaran langsung belum efektif mempengaruhi penerimaan brand. Promosi penjualan sama, dia di atas 0,05. Hubungan masyarakat 0,006, ini sangat mempengaruhi. Kemudian penjualan personal, merchandise ya, tidak mempengaruhi juga penerimaan brand. Dan iklan 0,000, yang berarti humas dan iklan itu sangat efektif mempengaruhi penerimaan brand, sedangkan penjualan langsung, promosi penjualan, dan penjualan personal itu masih perlu dievaluasi. Seperti itu. Jadi itu untuk analisis regresi berganda, linear berganda. Ya, jadi saya akan jelaskan finalnya di Classroom.